tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Bisakah dilaporkan? Oke guys, 3 menit ke depan bersama saya Heru Nugroho akan sedikit membahasnya dalam Law Story. Baru aja saya baca berita dengan judul Irwansyah laporkan adik kandungnya terkait pemalsuan dokumen. Kabarnya sang adik diduga telah memalsukan tanda tangan kakaknya untuk memperoleh pinjaman di beberapa lembaga keuangan dengan jaminan surat berharga sehingga Irwansyah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Jika sesuai judul berita dan keterangan kuasa hukumnya, sang adik dilaporkan pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Namun, di sini saya ungkap tindak pidana selain itu. Apa itu? Ya, penggelapan. Pemalsuan terjadi saat transaksi pinjam-meminjam di lembaga keuangan sehingga sang adik menerima pinjaman miliaran rupiah. Pastinya untuk mendapatkan pinjaman sebanyak itu tidak mungkin hanya dengan memalsu tanda tangan sang kakak atau hanya berbekal nama besar kakak dan keluarga istrinya saja. Karena bank tidak hanya butuh itu. Dapat dipastikan ada agunan berupa surat-surat berharga seperti contohnya sertifikat tanah atau surat kendaraan. Nah, disinilah adanya tindak pidana penggelapan. Apabila surat berharga itu didapat sang adik karena dipercaya sang kakak untuk menyimpannya atau memegangnya, yang kemudian disalahgunakan untuk mencari pinjaman tanpa sepengetahuan sang kakak. Coba kita baca pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, pidana dengan denda paling banyak Rp900. Dan jika itu dilakukan oleh keluarga, maka sesuai pasal 376, ketentuan pasal 367 berlaku kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Apa itu isi pasal 367? Bisa kita baca khususnya ayat 2. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Jadi, meskipun dalam peristiwa ini yang dialami Irwansyah ada unsur tindak pidana penggelapan, aparat penegak hukum tidak bisa memprosesnya sepanjang Irwansyah tidak melaporkan sang adik karena masuk dalam delik aduan. Berbeda dengan dugaan pemalsuan yang dilaporkan, aparat penegak hukum masih bisa terus memprosesnya meski nantinya Irwansyah mencabut laporannya karena bukan merupakan delik aduan. Satu lagi, jika benar yang diduga bahwa semua proses pinjam meminjam di lembaga keuangan atau perbankan tadi itu palsu atau dengan dokumen palsu atau dengan tanda tangan palsu, patut diduga yang menjadi pelaku bukan hanya sang adik, tapi juga oknum pegawai bank tersebut. Karena bisa diyakini proses yang ada tidak semudah itu tanpa bantuan oknum di dalamnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Tebar kebaikan tanpa harus berhitung balasan, karena ini bukan soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa jadi dengan ikhlas menebar, makin besar pula kebaikan yang akan diterima. Terima kasih, jangan lupa like and share.